Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih buat semua teman-teman imam musik. Saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala di tempat ini, Pak Andreas, yang boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Nama saya Pendeta Muda Supratman Bintiri. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan istri saya, namanya Esther, dan putra saya namanya Joel. Kami bersyukur kemarin boleh tiba di Denpasar, Bali dengan penuh selamat. Saya juga disertai juga dengan sahabat saya juga, Jane juga, yang tinggal di sini di Denpasar. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan di penghujung tahun 2025 ini. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh melayani. Karena memang saya pun juga Tuhan taruh hati untuk bermisi ya, mengunjungi gereja-gereja yang seperti ini ya. Perintisan saya juga sudah pergi juga ke Malaysia juga ya, ke pengembalaan daripada cabang-cabang yang ada dari pengembalaan Pak Winston ya di sana. Dan puji Tuhan boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Walaupun pemberitaan wah macam-macam nih ya mengenai Bali, bahkan akhirnya juga kunjungan berkurang ya, wisatawan asing katanya cukup banyak, tapi saya percaya berkat Tuhan terus berlimpah bagi setiap kita ya. Amin, puji Tuhan. Ya, kecil sekali ya. Saya bacakan aja ya. Ini berseliweran di Instagram dan saya coba mencari yang bahasa Indonesianya. Ada kata-kata bijak di dalam pernikahan ya. Dikatakan yang pertama, jika engkau menikahi orang yang salah ya, maka setiap hari adalah hari Halloween ya. Hidup terasa menakutkan dan penuh kepura-puraan. Boleh tahu dulu yang sudah menikah boleh angkat tangan? Yang sudah menikah 1, 2, 3, 4 ya. 5 ya, puji Tuhan ya. Jadi bagus juga nih ya yang belum menikah ya, supaya paling tidak ini pembekalan buat yang akan menikah supaya jangan salah menikah ya. Kalau salah menikah bisa jadi horor pernikahan kita ya, seperti Halloween ya. Jika engkau menikahi orang yang malas, maka setiap hari adalah hari buruk. Pasangan tidak melakukan apa-apa, sedangkan kita yang bekerja banting tulang ya. Ngeri kali ini ya. Kalau suaminya hanya di rumah aja, istrinya yang bekerja banting tulang ya. Pernikahan kita akan menjadi seperti hari buruh. Oleh sebab itu mari yang wanita-wanita di tempat ini ya, marilah cari juga pria-pria yang benarnya paling tidak dia sudah bekerja ya. Itu yang selalu saya sampaikan kepada orang-orang yang akan menikah. Saya tanya, kamu kerja nggak? Khususnya para pria ya. Karena pria yang akan menghidupi selain dirinya juga keluarganya juga. Kalau belum bekerja saya bilang ya jangan menikah dulu ya. Kalau sudah kerja silakan menikahlah. Jika engkau menikahi orang yang tidak dewasa, maka setiap hari terasa seperti hari anak-anak. Anda harus mengurus pasanganmu yang kelakuannya seperti kanak-kanak ya. Dan senyum-senyum di sini ya. Saya bertemu dengan jemaat, dia katakan, Pak Pendeta, ini di rumah ini saya punya anaknya cuma satu seperti saya. Saya seperti serasa punya 2 anak. Karena apa? Suaminya hanya main PlayStation terus ya, di rumah bersama dengan anaknya ya. Istrinya kembali lagi yang harus ya bekerja banting tulang ya, mengurus 2 orang anak termasuk juga suaminya juga katanya ya. Kemudian apalagi dikatakan di sini, jika engkau menikahi seorang pembohong, maka setiap hari adalah April Mop. Anda akan selalu dibohongi ya. Oleh sebab itu mari ya cek benar-benar pasangan kita ini benar atau tidak ya. Instagram, media sosial bisa menipu kita ya. Dari yang difilter begitu ketemu, yuk kita janjian gitu kan, ternyata berbeda dari foto ya. Ternyata mohon maaf mungkin lebih jelek gitu kan dari yang di foto. Akhirnya pura-pura nggak kenal lah gitu kan. Akhirnya, waduh astaga gitu kan. Kok kayak seperti ini gitu ya. Filternya udah terlalu ya. Udah terlalu cantik atau terlalu ganteng. Oleh sebab itu mari ya, apa adanya ya. Termasuk juga keuangan juga ya, apa adanya aja ya. Kadang-kadang orang juga ya dia penampilannya luar biasa, ternyata semuanya barang pinjaman dan sewaan. Akhirnya tertipulah ya. Oleh sebab itu cek baik-baik ya. Wah, saya senang di sini banyak yang senyum-senyum ya. Kemudian apalagi sini, jika engkau ya menikahi orang kaya. Wow ya.
orang kaya nih, kita lihat. Maka setiap hari adalah hari perayaan tahun baru ya. Sebentar lagi kita ini akan merayakan tahun baru ya. Anda selalu berada dalam kemewahan dan kegembiraan. Artinya apa ya? Secara finansial sudah nggak pusing lagi ya. Jane ya, sudah nggak perlu lagi pusing gimana cari duit karena pasangan saya kaya gitu kan. Apa-apa udah bisa ya. Mau beli, mau butuh apa, kaya ya. Bisnis jalan sendiri, autopilot ya. Udah jalan sendiri, tinggal paling kontrol aja. Mungkin ada asisten tinggal kasih laporan aja ya. Tapi kebanyakan kayaknya hanya kayak di sinetron aja ya. Sesungguhnya orang kaya juga yang saya temui juga ya. Dia pusing juga ya. Harus banyak. Bisa percaya orang tapi kembali lagi. Ya, apakah orang tersebut menjaga kepercayaan diberikan? Bisa jadi nipu bos juga ya. Jadi kembali lagi ya, ini cuma hanya di angan-angan saja ya, di hayalan aja. Kemudian apalagi dikatakan sini, jika engkau menikahi orang yang penuh kasih sayang, maka setiap hari adalah hari Natal ya, seperti hari-hari ini ya, hari-hari yang dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu mari menikahlah dengan orang yang penuh kasih sayang ya, khususnya yang belum menikah, carilah ya, ini kayaknya memang ini nggak bakalan main tangan nih, gitu kan? Ini sayang saya ini ya. Menikahilah dengan dia, maka kehidupanmu akan seperti hari Natal. Haleluya. Kemudian apalagi jika engkau menikahi orang yang pemurah, maka setiap hari adalah hari Thanksgiving. Hidup Anda akan selalu terasa diberkati. Ya, kalau orang Manado bilang ya, udah tiap hari gitu kan. Pesta, tiap hari mungkin acara, syukuran tiap hari gitu. Pengucapan, tiap hari pengucapan, tiap hari pengucapan. Kemudian apalagi jika engkau menikahi orang yang tepat, ya, maka setiap hari adalah hari Valentine, hidup penuh dengan cinta dan romansa. Luar biasa ya. Kalau saudara menikah dengan orang yang tepat ya, Valentine ya, mungkin dikasih bunga atau mungkin juga bunga bank juga dikasih ya. Kemudian apalagi jika engkau tidak menikah, ya, maka setiap hari adalah hari kemerdekaan. Katakan amin, ya. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan, ya. Nggak perlu jaga perasaan istri, perasaan suami, mikiran uang kuliah anak, uang sekolah anak, ya. Engkau merdeka, ya. Dan kembali lagi mau menikah dan tidak menikah itu tidak masalah ya. Oleh sebab itu jangan tanya kapan kawin ya, kapan menikah itu tidak masalah. Kita menikmati seluruh panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau yang akan menikah, bijaklah di dalam memilih pasangan hidup. Amin. Kita lanjut ya. Kasih Tuhan bagi keluarga. Ya, oke. Ini tema khotbah kita hari ini, yaitu kasih Tuhan bagi keluarga. Matius 1 ayat 21, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat yang ke-21. Siapakah kata ia ini? Ia akan melahirkan anak laki-laki? Maria. Keluarga. Ya. Kita melihat rencana Tuhan bagi keluarga itu luar biasa. Tuhan sangat mengasihi keluarga. Dan institusi, lembaga yang tertua yang pertama diciptakan oleh Tuhan itu apa? Keluarga, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada suami istri, di situ ada anak-anak. Ya, Tuhan mengasihi keluarga. Keluarga siapa? Adam dan Hawa. Keluarga siapa lagi? Keluarga Nuh. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka di tengah-tengah kejahatan moral daripada orang pada waktu itu, ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, ya. Jangan sampai ini seperti yang di Afrika sana, ya. Ada juga yang mengaku katanya sudah kiamat akan terjadi, ya. Tuhan sudah mau datang, ya. Ternyata nggak datang, katanya di cancel, ya. Yang akhirnya yang datang polisi sama tentara, ya, untuk nangkap orang tersebut, ya. Keluarga siapa lagi? Keluarga Abraham dan Sarah. Ya. Tuhan sangat mengasihi Abraham dan Sarah. Keluarga siapa lagi? Keluarga Ishak dan Ribka, keluarga Yakub, keluarga Daud, keluarga Yusuf, Maria, dan tentu juga keluarga kita di tempat ini. Amin. Keluarga GBI My Home juga sangat dikasihi oleh Tuhan.
Tapi kita melihat ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya. Iblis datang menghancurkan keluarga. Tuhan buat keluarga itu indah luar biasa, ditempatkan di Taman Eden, semuanya ada. Tetapi kita melihat bagaimana iblis berusaha merusak ya, manusia, menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Mestinya ya, kalau nggak jatuh ke dalam dosa, kita ini sudah menikmati Eden ya. Mungkin ada yang di Pulau Bali, di Pulau mana, semuanya gitu kan. Tidak ada dosa, semuanya menikmati. Tapi ini karena semuanya dosa ya, perbuatan tangan manusia ya, keserakahan manusia, banjir bandang yang terjadi, berbagai masalah yang terjadi di dunia ini ya, akibat daripada dosa ya. Akibat daripada dosa. Iblis datang menghancurkan keluarga Adam dan Hawa dengan cara apa? Cara menipu. Ternyata cara menipu ini masih tetap sama sampai hari ini ya. Iblis pakai cara ini untuk menipu keluarga, untuk menghancurkan keluarga. Yang pertama ya, iblis datang untuk menipu manusia supaya manusia apa? Meremehkan otoritas Tuhan dan merendahkan Tuhan dengan tidak menghormati Tuhan dan firman-Nya. Tuhan berikan ya Taman Eden, bahkan semua hal yang terbaik Tuhan berikan kepada manusia untuk mereka makan ya, dari buah-buahan, dari biji-bijian di Taman Eden, semuanya Tuhan berikan bagi manusia. Tetapi iblis datang kepada manusia ya, untuk apa? Membohongi mereka dan berkata, masih ada satu ya, yang Tuhan tidak kasih sama kamu. Sesungguhnya kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan manusia mempercayakan kebohongan daripada iblis. Sama aja saya sampaikan kepada anak saya ya, kamu boleh pulang malam tapi jam 10 batasnya. Ya. Setelah itu lapor kepada papa supaya papa tahu. Ya. Kalaupun juga kamu terlambat, beritahu. Tapi jam 10 batasnya. Ya. Saya sampaikan seperti itu, aturan yang ada di rumah seperti itu. Tapi anak saya udah jam 11 ya, dia nggak memberitahu saya, handphonenya juga nyala semuanya, jam 1 ya, jam 2 dini hari, jam 3, tiba-tiba dia nongol subuh-subuh. Ya. Saya sebagai orang tua pasti akan marah ya, kamu kemana aja, kok nggak ada kabar? Aturan di rumah ini kan seperti ini, jam 10 harus sudah ada di rumah. Kalaupun lebih ada masalah, beritahu kepada orang tua. Saya sebagai seorang papa akan merasa kamu tidak menghargai saya sebagai papa. Ada aturan di rumah ini. Ketika kita melanggar aturan yang ada, sesungguhnya kita sedang melanggar Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi hari-hari ini, perselingkuhan, ya, perzinahan, itu adalah tipu daya daripada si iblis. Ya. Kita mungkin berkata kita langgar firman-Nya, tetapi sesungguhnya ketika kita langgar firman-Nya, kita sedang melanggar Tuhan. Amin. Kita sedang tidak menghormati Tuhan yang memberikan firman tersebut. Itulah tipuan daripada iblis kepada siapa? Kepada manusia. Bahkan terus ya digembosin oleh Tuhan, iblis digembosin terus ya. Dipropaganda oleh iblis untuk apa? Menghancurkan keluarga ya. Kita melihat ya bukan keluarga di dalam Kristus ya, yang lagi viral juga ya, kebongkarlah sama inilah, sama inilah, sama inilah. Semua orang satu Indonesia, satu dunia tahu gitu kan. Tipuan daripada si iblis. Ya. Ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesungguhnya kita sedang merendahkan Tuhan. Ya. Ketika mereka ambil dan makan buah tersebut, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang tidak pedulikan Tuhan. Adam dan Hawa sedang meremehkan Tuhan. Padahal mereka harus menghormati. Ini perintah Tuhan. Ya. Ini kehendak Tuhan untuk jangan dimakan itu. Kenapa mereka makan dan lebih mempercayai akan kebohongan daripada si iblis. Yang kedua, ya, meragukan akan rancangan Tuhan atas hidup mereka. Manusia kan diciptakan Tuhan apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi iblis datang menipu manusia. Ya. Contohnya ya, kalimat iblis, ya. Tipuan iblis. Apalagi sudah anak Tuhan loh kita nih ya. Saya percaya di sini kan sudah lahir baru semuanya ya. Sudah dibaptis ya. Ya. Rajin ke gereja, beribadah dan sebagainya ya.
Contoh kalimat iblis, kamu baru berharga kalau kamu punya uang banyak dan kaya raya. Berharga kalau apa? Punya uang banyak. Padahal firman Tuhan katakan, kamu berharga di mataku. Amin. Tetapi dunia berkata, kalau lu punya uang banyak, baru lu berharga. Karena memang dunia ya menilai seseorang semuanya daripada uang. Ya. Orang biasa kasih gambaran gitu kan, nggak tahu juga apakah mungkin realita yang terjadi ya. Mungkin anak datang yang sudah berkeluarga ya, kehidupannya pas-pasan gitu kan. Mungkin orang tuanya bilang, datang lagi nih ya. Ini anak yang kasih duit cuma sedikit aja gitu kan, bikin susah orang tua. Masuk. Tapi begitu yang datang yang kaya raya, naik mobil dan sebagainya, langsung disambut gitu kan. Mungkin papa dan mamanya juga langsung dandan, pakai parfum gitu kan. Langsung sambut, peluk, mungkin anaknya timang-timang. Waduh ini cucuku yang kusayang gitu kan. Ayo mari masuk dengan lembut penerimaannya. Itu manusia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mereka beda-bedakan, tetapi di mata Tuhan kita semua berharga. Ya. Kalau kita berharga karena punya uang banyak, akhirnya apa? Hati manusia diarahkan untuk mengejar uang dan manipulasi. Kita melihat kalau ditanya orang-orang yang korupsi, mereka kan sudah punya uang juga. Mereka kan juga orang-orang yang berpendidikan juga. Orang-orang yang terpelajar juga. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Kembali lagi. Mungkin mereka letakkan berharganya itu kalau punya duit banyak, bisa jalan-jalan, naik first class, tinggal di hotel bintang 5 dan sebagainya. Supaya orang lihat wow dan luar biasa. Akhirnya terjerat di dalam hal-hal yang seperti ini. Saya menangani juga satu komunitas, ada juga yang terjerat seperti ini. Mereka ada di dalam sebuah komunitas yang perumahannya mewah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Akhirnya terjadilah di situ transaksi, bisnis dan sebagainya, ya, ratusan juta dan miliaran. Dan apa yang terjadi? Yang orang kaya itu, yang ngumpulin duit itu, justru dia yang pergi kabur gunakan duit tersebut. Kita berpikir, nggak mungkin lah gitu kan. Dia yang kelola duitnya, kita taruh ke dia, nggak mungkin lah dia kabur. Ternyata dia kabur. Dicek story-nya di Instagram dan semuanya, wow ternyata penerbangan first class. Ya. Hotelnya juga di Eropa yang wow dan luar biasa. Dan teman-temannya mulai melihat, kayaknya ini kalau kita simpulkan ini duit-duit yang kita kumpulin ya. Yang dia katakan untuk bisnis, kelihatannya ini sudah kepakai semua nih. Karena ini bukan yang murah semua nih ya. Bisnis kelas, hotel yang mewah, dan tempat tinggal yang luar biasa. Kayaknya duit kita sudah lari ke sana semuanya. Untuk apa? Kembali lagi, hanya untuk pansos ya. Untuk biar viral dan orang lihat wow di media sosial. Mari setiap kita anak-anak Tuhan, identitas kita bukan di media sosial dan orang berkata wow dan luar biasa. Identitas kita karena Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, engkau berharga di mataku. Amin. Katakan kiri kanan, engkau berharga. Haleluya. Amin. Kasih buat satu juga, engkau berharga juga ya. Kamu baru terhormat kalau kamu punya jabatan dan kedudukan. Akhirnya orang sikut kiri dan jilat atas bawah agar cepat naik jabatan karena ingin dihormati. Padahal manusia sudah berharga dan mulia diciptakan oleh Tuhan. Kita ini sangat terhormat. Amin. Udah berharga, dicintai, terhormat lagi. Ya. Nggak perlu, bukan karena sebuah jabatan kita baru dihormati. Manusia mungkin melihat itu. Wah dia lihat ini gubernur gitu kan. Ini Pak Gembala, ini Pak Ketua dan sebagainya. Orang hormat. Tetapi kembali lagi, di mata Tuhan kita sangat dihormati. Amin. Bahkan nyawa Yesus Kristus diberikan bagi kita untuk menebus dosa kita. Bagaimana sangat terhormatnya kita. Oleh sebab itu mari ya siang hari ini lihatlah diri kita berharga dan terhormat. Amin. Jangan letakkan jati diri kita ya pada perkataan orang dan penilaian manusia ya. Letakkanlah dirimu pada apa kata Tuhan. Katakan sama-sama, aku dicintai dan dikasihi. Aku mulia, aku berharga, aku biji mata Tuhan. Amin.
Tempel kalau perlu di dinding ya, print ya. Tempel semuanya. Apalagi kita yang kadang-kadang kita bertumbuh dari keluarga yang berkata, bego lu, mohon maaf gitu kan. Jelek lu sialan, dan sebagainya. Mungkin kata-kata yang merendahkan kita. Itu mungkin tertanam dan terpancar di hati kita, di pikiran kita. Akhirnya kita menjadi orang yang minder. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita boleh melihat kita berharga di mata Tuhan. Yang berdiri di hadapan saudara, Bapak Ibu Saudara, saya ini orang yang minder, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang malu. Kadang-kadang kalau pelayanan saya suruh teman saya, yuk lu aja gitu kan. Pemilihan apalah pengurus lah, lu aja gitu kan. Tetapi Tuhan selalu cari saya, yang selalu mau duduk di belakang untuk diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Ya karena saya nggak mampu ya saya berserah kepada Tuhan. Dan saya melihat justru disitulah kasih karunia Tuhan itu memampukan saya untuk boleh melayani Tuhan. Saya pun juga mulai pelayanan yang dari bawah sampai Tuhan percayakan oleh anugerah Tuhan bisa melayani orang yang di atas saya, pendidikannya lebih tinggi daripada saya, status sosialnya, keuangannya lebih tinggi daripada saya, dan saya melihat Tuhan bisa pakai saya untuk boleh melayani mereka. Saya melihat siapakah saya. Kalau pakai ukuran saya mana mungkin. Tetapi ketika saya pakai ukuran Tuhan, engkau berharga di mataku, Supratman. Engkau mulia, terima kasih Tuhan. Sehingga saya boleh melihat kehidupan ini adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan kejar apa kata orang dan validasi orang tentang diri kita, karena hanya membuat hidup kita capek dan lelah. Dan tidak ada habis-habisnya untuk memuaskan apa kata orang. Contoh, warna rambut ya. Kayaknya lu cocok putih, diputihinlah rambutnya. Besok lagi ketemu teman kayaknya agak bule, kasih bule, dirubah lagi bule gitu kan. Kayaknya lu yang normal-normal aja, yang hitam, hitam lagi gitu kan. Ketemu lagi temannya, kayaknya ungu juga lebih bagus gitu kan. Karena hidup ini hanya atas dasar kata orang dan kata teman ya. Akhirnya rambut kita jadi korban gitu kan. Warna-warni dan sebagainya. Ya beda juga kalau memang teman-teman ada di dunia entertain ya. Warna rambut juga menentukan ya, silakan gitu kan, karena memang ya orang pengen lihat yang nyentri gitu kan, yang wow dan luar biasa ya. Tapi ada orang itu dandanannya kayaknya lu nggak cocok batik, cocoknya garis-garis, besok beli garis-garis lagi, kayaknya cocoknya warna hitam, beli lagi warna hitam gitu kan. Wah udah capek ya, capek hidup ini kalau mengikuti apa kata netizen ya. Capek hidup ini, ikutilah apa yang menjadi kata Tuhan. Enjoylah ya dengan kehidupan yang Tuhan berikan bagimu ya. Jangan tentukan dirimu dari apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan ya. Pilihanmu, hargai itu ya. Jangan sampai orang berkata kayak baju lu nggak bagus, hargai dong, saya yang pilih ya. Saya yang beli, bukan duit lu gitu kan. Bagi saya berharga, bagi lu nggak berharga ya urusan lu gitu kan. Pusing amat gua gitu kan. Ini pilihan saya, ini warna kesukaan saya, dan saya enjoy. Oleh sebab itu, kita nggak boleh juga saling menghina ya, satu dengan yang lain. Karena warna itu nggak bagus. Ya, buat dia bagus loh. Kita nggak boleh saling menghina warna, gaya, rambut, dan yang lain-lain ya. Masing-masing punya selera, apalagi makanan kan ya. Beda-beda kita punya, ada yang suka pedas, ada yang suka agak manis, ada yang suka agak asin. Masing-masing punya selera, nggak bisa diseragamkan. Bayangkan kalau semua kita dibuat seragam gitu kan, wanita harus bule semuanya rambutnya gitu kan, maka saya percaya hari ini yang hadir semuanya pirang gitu kan, atau kayaknya modelnya mesti agak keriting, akhirnya semua dikeritingin ya. Tapi kita mengucap syukur, Tuhan menciptakan kita unik dan berbeda-beda. Amin. Katakan lagi kiri kanan, kamu unik, kamu manis, kamu ganteng, kamu cantik, kamu luar biasa. Jangan kejar like dan komen di media sosial kita, karena di dalam Kristus kembali lagi kita sudah berharga. Amin. Apalagi ketemu netizen teman-teman yang kayaknya dia benci banget nih gitu kan, kayaknya komentarnya pedes banget gitu kan. Terserah mau pedes, mau manis, mau apapun juga, pokoknya satu, kita berharga di mata Tuhan. Urusan kita postingnya, kita posting aja gitu. Yang memberkati, puji Tuhan. Yang jadi juga tantrum juga, ya terserah lu mau tantrum silakan gitu kan. Tapi paling tidak mungkin ada juga yang ketika baca media sosial kita, mereka diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari jangan baper ketika kita ada di media sosial ya. Karena ketika kita berani posting di media sosial, kita harus siap ada yang like, ada yang juga yang
tidak ngelai kita. Amin. Sadari, ini bahwa akan selalu ada penolakan. Ada orang yang iri hati, ada orang yang benci terhadap kita saat kita hidup di dalam kebenaran, bahkan sebagai murid Kristus. Saat kita ke gereja ini aja cari Tuhan ya, ada orang yang nggak senang juga. Mendingan lu di rumah aja, istirahat. Misalnya gitu kan. Mendingan lu liburan aja. Orang mau cari Tuhan pun juga ada juga yang nggak suka juga. Itulah realita hidup. Amin. Bahkan mungkin akan ada Yudas dalam perjalanan hidup kita. Taruh itu baik-baik di hati kita. Nggak semua yang datang ke kita malaikat ya. Ada juga malaikat pencabut nyawa juga ya. Ada juga yang join sama kita, bilang pokoknya lu bestie gua ya, lu teman gua gitu kan. Nggak lama kemudian habis semua tuh customer kita, klien kita diambil oleh dia. Maksud lu apa gitu kan? Lu datang kepada gua minum kopi, kita jalan bareng gitu kan. Apalagi yang lebih menyedihkan, pacar kita diembat sama dia gitu kan. Ya, tapi kembali lagi ya, itulah realita hidup. Kita harus belajar mengampuni. Amin. Kalau diambil silakan lagi itu kan berarti membuktikan ketidaksetiaan dia. Berarti Tuhan akan siapkan yang memang benar-benar setia. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Suatu mari biarlah ini tahun 2020 menjadi pengharapan ya. Oke lah, putus nggak masalah ya. Asal jangan cerai ya. Kita kan kalau yang sudah menikah gitu kan. Kalau mau putus masih pacaran silakan. Mau putus 1000 kali silakan. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk di dalam kehidupan pernikahan tidak ada lagi kata perceraian. Mafia akan berkumpul dengan mafia. Ngeri kali ya Pak Pendeta punya statement ini ya. Mafia akan berkumpul dengan mafia. Anak Tuhan akan bersekutu dengan anak Tuhan. Pada akhirnya kehidupan kita akan lihat. Gila ya teman gua ini mafia nih gitu kan. Ini kayaknya sudah nggak bisa jadi bestie nih. Ini sudah nggak bisa jadi ring satu saya nih. Ini sudah nggak bisa jadi teman baik nih. Ini ngeri kali ini gitu kan. Ya udahlah, dia mungkin kalau seperti di rumah, biarkan dia ada di jalanan. Dia bukan lagi orang yang harus kita bawa masuk ke dalam teras rumah, apalagi di dalam rumah di ruang tamu. Ya, ada orang-orang mungkin yang kita harus pila-pila memasuki tahun 2026 ini gitu kan. Jangan mau hidup ya dengan orang yang hanya mau membuat kita ya jadi merana, jadi susah ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Kalau kita sudah tahu nggak benar ya tinggalkan. Firman Tuhan jelas berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jaga hati kita. Siapa yang jaga hati kita? Ya kita sendiri. Mau pilih teman, kita sendiri yang pilih. Pada akhirnya ya ada orang-orang yang memang harus kita sudah bukan waktunya lagi gitu kan. Jangan sampai Tuhan mau bawa kita terbang tinggi jadi Raja Wali, kita masih main sama ayam dan itik ya dan bebek gitu kan. Kalau hanya bebek ya jadi bebek tepi sawah nanti kan ya, dipotong dimakan di situ ya. Ayam ya hanya jadi pecel lele gitu kan. Kalau Raja Wali nggak pernah Bapak Ibu ketemu gitu kan, dijual Raja Wali ya bakar nggak ada tuh ya. Raja Wali goreng pedas nggak ada juga, pecel Raja Wali nggak ada juga ya. Karena Raja Wali itu mainnya di tempat yang tinggi. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini mainannya di tempat tinggi. Bukan juga artinya sombong ya. Udah nggak bisa orang dekati, enggak. Ya. Ada kekudusan di situ, ada kebenaran di situ. Ya. Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga melalui Maria dan Yusuf. Ya. Kegagalan daripada Adam dan Hawa kita melihat ya digantikan oleh kehidupan dan karakter dari Maria dan Yusuf. Kita melihat karakter Maria. Lukas 1 ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat yang ke-38. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kita melihat di sini kalimat yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Berarti dia menempatkan Tuhan itu adalah Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan itu yang terbesar, yang termulia, yang hebat. Padahal ini kan yang datang siapa? Malaikat, bukan Tuhan loh. Malaikat yang bawa pesan Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana penghormatan daripada Maria.
Ya. Dia menghormati Tuhan melalui malaikat. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Biarlah kita juga di tempat ini ya punya hati yang menghormati Tuhan. Aku ini hambamu Tuhan. Supaya apa? Supaya godaan-godaan iblis ya yang mau datang menyesatkan kita, mau melakukan apa yang menjadi kehendak iblis ya. Itu tidak kita ikutin, kita hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Maria dia percaya kepada Tuhan. Makanya dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan terhadap Maria, dia percaya. Dan kita melihat bagaimana Maria dipakai oleh Tuhan. Sesuatu juga yang mengandung resiko. Ya, karena apa? Hamil luar nikah ya harus dirajam hukuman mati. Tetapi Maria dia percaya kepada Tuhan atas segala rencana Tuhan di dalam kehidupan dia. Demikian juga saya percaya setiap kita ya ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang akan berkata, ngapain lu pelayanan gitu kan? Buang-buang ongkos, buang-buang waktu. Ngapain lu? Orang lain mengatakan seperti itu ya. Buang waktu, buang ongkos dan sebagainya. Tapi kita percaya Tuhan mau pakai saya untuk kemuliaan namanya. Amin. Keberadaan Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua ada di pelayanan di tempat ini. Saya percaya di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan tidak melihat banyaknya orang, Bapak, Ibu, Saudara. Makanya ketika bermisi saya selalu berkata gitu kan, saya mau datang, saya mau memberkati. Itulah yang Tuhan taruh di hati saya. Saya nggak mau ngelihat berapa jumlah banyak orang. Mau kita ketemu di kafe aja yang kecil 3-4 orang, oke gitu kan. Karena Tuhan melihat setiap kita pribadi berharga. Amin. Percaya kepada Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu mungkin engkau ada yang ditaruh untuk masuk di dalam usaha yang baru di tahun 2026, bisnis yang baru ya, pekerjaan yang baru. Mungkin engkau masih ragu-ragu apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika engkau berdoa dan bergumul kayaknya itu nggak lepas di dalam hati dan pikiran. Kayaknya berbicara kuat, lakukan itu anakku, lakukan itu, usahakan itu. Belajarlah untuk taat dan percaya. Amin. Ketika engkau percaya, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian apa? Taat melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Maria luar biasa, dia taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan dia. Ya. Dia lakukan, dia bersedia rahimnya dipakai. Dia bersedia untuk apa? Dia bersedia untuk melahirkan Yesus. Membesarkan Yesus, ya. Bahkan harus meninggal di usia muda, Bapak Ibu Saudara ya, 33,5 tahun ya. Yesus harus meninggal dan Maria tetap standby sebagai ibu yang melihat anaknya disalib. Sampai ketika Yesus pun juga dikuburkan, ya. Maria pun juga pergi ke kuburan daripada Yesus. Sampai Yesus pun juga dibangkitkan, ya, dan dia naik ke sorga. Maria melihat apa yang menjadi rencana dan janji Tuhan itu tergenapi. Saya mau katakan siang hari ini, apapun yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, semua kalau engkau taat melakukannya, maka engkau akan melihat itu rencana dan kehendak Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupanmu. Saya belajar taat, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Waktu itu saya kuliah di Makassar, mau ambil bagian perhotelan, panggilan Tuhan datang. Untuk memperlengkapi diri menjadi seorang hamba Tuhan. Saya melangkah dengan iman dari kota Makassar ke Jakarta. Di Jakarta saya sekolah Alkitab di situ, saya diperlengkapi. Dan saya melihat jalan Tuhan terus menuntun saya. Sampai hari ini Tuhan bawa di dalam sebuah pengembalaan. Dan saya melihat lewat kehidupan saya boleh memberkati banyak orang. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman juga di sini melihat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara ke belakang. Ketika engkau taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, Saudara akan membuat catatan di akhir tahun ini. Wow, puji Tuhan ya. Saya taat loh melayani Tuhan. Saya taat loh bisnis ini. Saya taat loh bekerja. Ternyata banyak hal Tuhan kerjakan lewat kehidupan saya. Istri saya dulu sebagai seorang full-timer sekretaris di gereja. Tapi dia belajar untuk mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Dia melayani anak sekarang, melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, Bapak, Ibu, Saudara. Sesuatu hal yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Ya. Dia tidak bersekolah dengan latar belakang itu, tetapi karena ketaatan dia.
Ketika dia mulai belajar dan dia mulai mengajar anak-anak tersebut ada perkembangan, ada progres, ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya. Kita kan jagain dan ngajar anak yang normal kan, kadang-kadang udah senewan juga ya. Ini yang kalau yang tantrum gitu kan, apakah kita ikut tantrum juga? Ya kalau kita ikut tantrum juga, jangan-jangan kita yang bukan panggilannya di situ ya. Tetapi dia bisa, ya istri saya bisa jaga mereka, rawat mereka, bimbing mereka karena panggilan. Oleh sebab itu mari ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan. Amin. Untuk melakukan panggilan tersebut. Yang terakhir yaitu karakter daripada Yusuf. Ya, kalau Adam pernah gagal, ya Yusuf Tuhan temukan tidak gagal. Matius 1 ayat 19 kita baca sama-sama 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, saya berdoa buat setiap pria di tempat ini, buat setiap suami di tempat ini, belajarlah kita dari Yusuf, seorang pria, seorang suami yang tulus hati. Saudara, wanita-wanita di tempat ini yang mau cari pasangan hidup, carilah yang tulus hati seperti Yusuf. Ya, tulus hati artinya apa? Di ngomongan, di tindakan, di status semuanya sama ya. Jangan menikah sama yang penipu ya. Laki-laki hidung belang dan penipu jangan ya. Carilah yang seperti Yusuf ini, tulus hati bukan penipu. Bahkan dikatakan penuh kasih, dia bertanggung jawab ya. Dia mau jaga muka daripada Maria, dia mau ceraikan ya. Pada waktu itu ya ketika orang itu bertunangan sudah dianggap seperti orang yang menikah. Sehingga ada kata cerai tinggal nanti di pemberkatannya. Tapi Yusuf mau menjaga daripada Maria. Tapi kita melihat kasih Tuhan luar biasa buat Yusuf dan Maria lewat mimpi. Dikatakan ambil ya Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandung itu daripada Roh Kudus. Bukan dari laki-laki lain ya. Tapi daripada Roh Kudus. Dan di dalam ketulusan hati dan kasih daripada Yusuf, dia ambil Maria. Dia rawat bersama-sama dengan Maria Yesus ya. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, buat para suami-suami, ketika kita mau ambil keputusan untuk kita menikah, berarti kita sudah mengambil keputusan sebuah tanggung jawab untuk mencintai dan mengasihi istri kita. Amin. Bukan istri orang lain ya. Istri kita bukan anak orang lain, tapi anak kita yang kita kasihi. Kita lihat ketika Kristus menyelamatkan dan memulihkan keluarga kita, maka yang terbaik itu ada di dalam kehidupan keluarga kita. Kita nggak perlu cari di luar. Amin. Ketika Kristus hadir di dalam kehidupan keluarga kita, yang terbaik itu yang terbaik sudah keluarga kita. Amin. Yang terbaik itu ada di rumah kita. Nggak usah cari di rumah yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Media sosial kadang-kadang kita lihat, wah dia jalan-jalan ya, kayaknya lebih baik dia ya daripada saya. Saya menemukan satu kasus di mana kami layani bersama dengan istri. Ya. Dia datang konseling, dia sempat juga datang ke kantor polisi juga karena berantem suami istri. Ya. Polisi coba lihat juga, coba lihat Instagram kalian. Ini kan kalian habis jalan-jalan ke Paris gitu kan, ke Eropa, ciuman di sana, bikin love dan sebagainya. Kenapa pulang-pulang datang ke kantor polisi? Ya. Pulang-pulang akhirnya ketemu kami untuk konseling. Kembali lagi, yang terbaik itu semua ada di dalam kehidupan pernikahan kita semua. Amin. Jangan tuntut suamimu dan istrimu, lihat tuh mereka udah jalan-jalan gitu kan. Belum tentu juga gitu kan. Takutnya dia minjam duit dulu, minjam duit teman, kemudian dia pergi jalan-jalan. Begitu teman yang dipinjamin lihat, aduh nyesel banget gua pinjamin dia gitu kan. Kayaknya duit gua nih gitu kan. Dia bilang dia nggak ada duit gitu kan. Kenapa udah ada di Jakarta ya? Kenapa udah di Surabaya? Ini duit dari mana? Ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan duit gua. Ya, ini senyum-senyum mungkin pernah mengalami juga ya. Ada yang berkata, aduh sorry sis, sorry bro, gua belum punya duit nih gitu kan. Tapi kok kita lihat gitu kan, statusnya di media sosial luar biasa gitu. Sosialita dan sebagainya gitu kan. Baru beli ini, baru beli itu. Kayaknya ini gua nih gitu kan. Dia bilang gak duit tapi waduh. Luar biasa ya, kembali lagi. Itulah kehidupan ya. Yang terbaik itu kembali lagi ya ada pada suami kita, bukan suami orang lain. Yang terbaik itu ada pada istri kita ya. Yang terbaik itu
ada pada anak-anak kita. Ya, mengapa bisa? Karena bagi setiap keluarga yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam rohnya sudah dibaharui, dan yang tinggal ada Roh Kudus. Dan izinkan yang di dalam itu inside out. Izinkan kasih Kristus itu keluar dari hati kita. Ada kasih, ada pengampunan, ada pemulihan. Bahkan segala sesuatu yang terbaik, saya percaya itu akan keluar dari hati. Karena hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ya. Hampir 6 bulan ya kami melayani satu orang keluarga, khususnya istrinya dan anaknya yang ditinggalkan oleh suami. Suaminya pergi ya, meninggalkan istrinya. Dan akhirnya saya berkata, oke, kalau kamu lebih pilih selingkuhanmu, istri dan anakmu menjadi tanggung jawab gereja. Habis itu baru saya mikir, mau dikasih makan dari mana nih ya? Saya juga punya istri, saya juga punya tanggung jawab juga buat gereja. Tapi kalimat itu sudah terlontar. Tapi saya melihat Tuhan itu baik atas pernikahan. Ya. Tuhan pelihara istrinya, lewat itu terbukalah sebuah bisnis. Karena dia punya juga ada bakat juga di dalam, sebelumnya dia ada di dunia usaha juga. Akhirnya kita memulai bisnis dengan dia. Ya. Di dalam perjalanan itu kami hanya berdoa, kami dampingi dia kami tuntun dia untuk tetap lepaskan pengampunan ya. Mengampuni dan meresponi yang baik semuanya, berbenah diri. Anaknya ditangani oleh istri saya ya, kadang-kadang digendong anaknya ya, didoain papa pulang, papa pulang, papa pulang. Hanya itu yang kami bisa sampaikan dan dukung ya, dan dampingi mereka. Berjalannya waktu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya peluk juga anaknya, ada yang nyeletuk berkata, kayaknya istri kedua Pak Supratman ya. Bukan ini anak jemaat ini gitu. Inilah gembala gitu kan, harus bagaimana bertanggung jawab gitu kan kepada jemaat juga dan anaknya juga gitu kan. Tapi saya melihat Tuhan itu mengasihi keluarga ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya, hampir 6 bulan ya. 6 bulan tiba-tiba ya. Istrinya mau pergi ambil pohon Natal karena orang Manado ya. Kalau sudah berber itu kan sudah pohon Natal itu mesti berdiri tuh di rumah gitu kan. Hanya itulah syaratnya gitu ya. September ya. Pergilah dia ke rumah daripada suami tersebut. Didapatilah sang suaminya sudah berlumuran darah karena mengalami kecelakaan tunggal. Ya. Istrinya nggak berdoa supaya suaminya celaka, enggak. Dia hanya serahkan kepada Tuhan, berdoa, Tuhan jamah. Tapi itulah yang terjadi kepada suaminya. Terus dia bilang kepada kami, gimana ini gitu kan? Mungkin dalam hatinya ini apakah disyukurin gitu kan, syukurin lu gitu kan, lu lebih pilih yang lain gitu kan, atau biarkan berkata inilah apa hukuman gitu kan daripada Tuhan, inilah karma yang engkau harus. Saya bilang tetap layani ya, tetap layani. Ada juga mertuanya juga di situ, dia layani dengan kasih, dia bawa ke rumah sakit, dia bawa ke tukang urut ya, dan ternyata ketika dia layani dengan kasih, di situ hati suaminya mulai dijamah oleh Tuhan. Hati suaminya dipulihkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia lepaskan tuh ya, selingkuhannya. Dan saat ini mereka sudah menyatu kembali sebagai suami dan istri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saya melihat ya, walaupun mungkin kita berkata nggak mungkin Pak gitu kan. Bahkan sang pelakor itu pun juga selingkuhan itu berani datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi kami terus dampingi, tetaplah setia kepada istrimu. Dia berusaha terus gitu kan. Pekerjaan iblis gitu kan. Dia berusaha terus, yang sana nggak bahagia gitu kan. Pengen juga rusakin terus gitu kan. Saya bilang tetaplah setia gitu kan. Apa yang sudah terjadi, lepaskan pengampunan ya. Semuanya ya, harus kamu tuai juga apa yang kamu sudah lakukan ya. Tapi Tuhan berikan kamu kekuatan dan kemampuan. Dan puji Tuhan, kami melihat Tuhan begitu mengasihi pernikahan. Dan kami melihat juga di dalam pelayanan kami begitu banyak juga pernikahan-pernikahan yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Lukas 5 ayat 32 sama-sama kita baca. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya. Yesus datang menyelamatkan pernikahan dan keluarga yang hancur agar hidup di dalam kehendak dan rencananya yang indah. Saya tidak tahu kondisi kita ya, kejatuhan kita seperti apa, tapi saya mau katakan kejatuhanmu lebih besar kasih Kristus ya, untuk mengangkat engkau
untuk memulihkan engkau. Ketika engkau berkata, Tuhan ini aku, pulihkan aku, pakai aku bagi kemuliaan namamu. Saat itu juga Tuhan sanggup pulihkan kita. Dan Tuhan bawa kita kembali di dalam rencananya yang semula. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang